Shalom, shalom. Selamat siang, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan ya kalau Bang Joel bisa menjumpai kalian guys. Pada kesempatan siang hari ini, kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua ya teman-teman ya. Bang Joel berdoa kita semua ada di dalam perlindungan, di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang mana kita bisa memperoleh keselamatan kekal. Wah, mantap jiwa ya. Jadi teman-teman, kalau ada klaim yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia tok dan bisa mati, ya kamu menyembah mayat dan lain sebagainya, ingat baik-baik bahwa Yesus itu dia mati di dunia, tapi dia juga bangkit pada yang ketiga. Jadi Allah kami, itu Yesus Kristus, itu bukan Allah yang mati, dia hidup. Nah ya, itu harus kita terus dengungkan ya kawan-kawan ya, supaya banyak muslim pada paham itu ya. Oke guys, pada kesempatan siang ini kita mau dengarkan ya. Jadi ada begitu banyak debater-debater itu yang sukanya itu bukan baca kitabnya, tapi membaca Alkitab ya. Jadi mereka itu baca Alkitab, mencari kesalahan Alkitab, itulah tugas mereka kan kawan-kawan ya. Jadi itulah yang mereka lakukan selama mereka itu di YouTube ya. Mereka berdebat, mereka itu suka sekali membaca Alkitab guys ya. Ya, jadi ketika ini ada si Uclim ini ya, debater ini, dia suka baca Alkitab, dia bilang begini, "Hei Rizal, hati-hati ya, jangan kau baca tuh Alkitab, bisa bikin murtad," katanya. Wah ya, ya kita mau dengarkan langsung ya kawan-kawan ya. Kita langsung gas ya guys ya, yuk kita dengarkan guys, yuk gaskan, oke, yuk. Itu video hasil bikin-bikinannya Nandar, itu dia yang bikin aja kabur kok, diblokir saya. Gimana kau itu? Gimana kau itu? Rijal, silakan. Kalau Rijal ini walaupun orangnya nyambung dan masih bisa diajak ngobrol, kalau itu orangnya gila. Silakan Rijal. Semuanya para oten-oten yang ada di bawah, nggak lupa-lupanya saya pesan kepada Anda, tolong Anda bantu Edis ini dalam menyampaikan Alkitab. Dia mengabarkan Alkitab kepada semua orang, walaupun dia sering menghina Islam, tapi kalian bantulah. Kenapa kalian menghinanya di mana lagi nih? Menghinanya sebelah mana lagi, Rijal? Wahai oten-oten. Menghinanya sebelah mana, Rijal? Dis. Silakan Rijal. Aku ada pertanyaan, boleh nggak bertanya sama silakan. kamu? Silakan. Kamu pernah baca Alkitab? Kok pertanyaanmu kok aneh sih? Aku mau tanya masalah Alkitab Ibrani 9:28. Pernah baca? Apa? Nggak ada hubungannya Islam dengan Bible, nggak ada. Enggak, mana tahu kan, Des? Mana tahu aku menemukan jalan kebenaran di dalam Alkitab itu. Makanya aku pelajari dan aku temukan. Baik. Ibrani berapa? 9:28. Ibrani 9 ayat 28. Oke, ya. Kita buka ya. Ibrani 9. Sembilan 28. Ya, 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan dia. Terus Yesus ini mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dia mengorbankan dirinya. Dia pakai kata mengorbankan diri di sana. Enggak, kemudian, dia bukan gitu. Ini penulis yang membuat tulisan itu, penulis, bukan Yesus ngomong gitu, enggak. Jadi maknanya bukan dia mengorbankan dirinya, dia menebus dosa banyak. Yang ini bukan ini, maksudmu. Aduh. Maksudmu Yesus yang ngomong bicara begini begitu maksudmu? Yesus yang nulis ini gitu? Bukan, kenyataannya Yesus itu mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa semua orang begitu.
dia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa. Dia mengorbankan diri. Enggak, saya tanya dulu kamu. Di dalam pikiran kamu yang berkata ini siapa? Aku nggak tahu siapa yang berkata, tapi kenyataannya memang begitu atau tidak. Itu yang ingin Ya, memang begitu. Memang seperti benar itu. Walaupun siapapun yang berkata, tapi kenyataannya seperti itu. Dan ada lagi yang ini, Des, yang satu lagi, Matius 20 ayat 28 juga. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ini kita nggak akan bahas melayani, mereka itu melayani, tapi tebusan bagi banyak orang. Dia itu yang pertama itu menanggung dosa, yang kedua menebus. Ada kata-kata tebus, tapi kalau dia maha kuasa, Des, harusnya dia nggak memakai kata tanggung atau kata tebus harusnya, Des. Dia memakai kata ampun atau hilangkan, seperti ini, seperti Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Ini harusnya Yesus itu kalau kuasa dia, ini kebalik kata-katanya. Kotoran sapi menghapus dosa, sementara Yesus menebus dosa. Berarti secara logika, harusnya kotoran sapi ini lebih kuat, lebih berkuasa daripada Yesus. Kan logika kita main kan? Harusnya dia menggunakan kebalik katanya, harusnya kotoran sapi ini menebus dosa, Yesus itu menghapus dosa. Bagaimana pemahamannya menurut kamu, Dis? Masa kotoran sapi bisa menghapus dosa, sementara Yesus saja yang maha kuasa hanya menebus dosa atau menanggung dosa? Gimana pemahamanmu? Coba kau kasih keterangan hal tersebut. Udah, lanjut. Oke. Sudah. Logikamu salah, udah. Jawaban saya segitu aja. Ya udah, singkat aja. Ngapain pusing-pusing jawab logika ngapain? Logika salah udah. Anda bahas Alkitab, Anda artikan, Anda bahas Al-Qur'an, Anda tafsir sesuka hatimu. Enggak ada saya menafsir sesuka hati. Kamu enggak ini. Sementara Alkitab. Di mana saya menafsir sesuka hati? Enggak pernah saya tafsir mana? Enggak pernah. Saya cuma baca saja. Saya cuma baca. Mengapa Yesus tadi timbul pertanyaan sebagai manusia berakal, kita kan timbul pertanyaan. Mengapa Yesus hanya bisa mampu menebus dosa, sementara kotoran sapi saja dia bisa menghapus dosa? Berarti lebih mulia dong kotoran sapi daripada Yesus, lebih berkuasa dong kotoran sapi daripada Yesus. Apa makna dari di mana kotoran sapi menebus dosa di mana? Coba Keluaran 29 ayat 14. Mana coba kau baca. Coba kau jelasin sama saya. Aku baca, oke siap. Aku baca ya. Keluaran 29 14 TB ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dia memakai kata penghapus. Sementara ini Yesus kenapa ini, dibakar di luar, kenapa? Sama seperti anak manusia enggak ke konteks. Enggak, Rijal. Kenapa kok harus dibakar di luar? Kenapa itu kok harus dibakar di luar itu kenapa? Iya, kau kasih keterangan lah. Makanya aku nanya karena aku nggak tahu, mana tahu. Tapi kau sudah bisa mengambil kesimpulan. Katanya kotoran sapi penebus dosa gimana sih? Dari kosakata sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, bukan yang itu. Kok lari kemana-mana sih Rijal? Untuk memberikan nyawanya. Memang ngomong sama mereka ini memang agak sulit mereka ini. Memang IQ-nya memang kecil mereka ini. Jadi sulit ngomongnya. Rijal, kenapa kok itu dibakar di luar luar perkemahan, kenapa? Des, aku nanya sama sebentar dulu, kau jawab dulu itu loh. Gini, kutunjukkan kau umpama ya. Ini cara membuat kopi nih. Kau ambil satu sasetnya, ya kan? Kau buka, terus kau masukkan.
Nah, lalu sampahnya ini kau buang di luar, kau bakar. Nah, itulah cara bikin kopi. Sekarang saya tanya sama kamu. Esensi yang dipakai untuk membuat kopi itu apa? Apakah yang saya bakar di luar tadi itu untuk bikin kopi? Kamu bisa baca nggak, Des? Kamu bisa baca nggak? Kau tahu nggak? Dengar dulu. Ini kau ngomong terus. Kau dijelasin, ngomong. Tapi kau pengen tahu. Itu kan panjang itu. Jadi ini lemaknya, ininya, kau bakar di dalam. Sisanya itu sampah-sampahnya kau bakar di luar. Itulah korban penebus salah, penebus dosa atau penebus salah di situ. Nah, sama seperti saya bikin sama kamu umpama, cara bikin kopi gini. Kau ambil satu saset, kau sobek, kau tuangkan dalam gelas, masukkan air panas, seduh, sampahnya kau buang ke tong sampah, kau bakar. Sekarang saya tanya sama kamu, esensi untuk bikin kopi itu di mana? Apakah sampah yang saya buang di luar itu, yang bagian itu kamu ambil, yang bagian belakang sendiri itu? Itu. Pantes aja kamu masih jadi orang Islam. Aduh. Memang sulit kalau mereka ini. Coba baca dulu ya. Coba baca dulu yang tadi. Tetapi daging bacanya jangan dari situ. Bacanya dari atas. Tulisan itu kan bukan sepenggal itu aja. Gimana kamu itu? Coba baca dulu di atasnya. Coba. Oke, baik. Saya baca ya, Dis ya. Baik. Mana tahu aku menemukan kebenaran di dalam Alkitab ini kan. Dari Keluaran berapa? Tadi Keluaran berapa yang kamu baca? Keluaran 24. Ayat keberapa? Keluaran 9 ayat 24. Coba dari 3 ayat sebelum itu baca coba. Bentar ya, saya cari ya. Argumenmu aja kau dapat dari Calvin, tukang narkoboy. Lalu argumen dari mana lagi yang mau? Aku udah ambil dari Bibel langsung, Des, dari Bibel. Ini ayat. Tadi kau baca lancar kali kau. Kenapa? Jangan seperti Quran. Quran itu memang acak-acakan, berantakan ayatnya. Karena nggak tahu yang nyusun itu sekolah atau enggak. Baca Bible itu memang dari ayat pertama sampai selanjutnya itu ngikut-ngurut. Bukan kayak Quranmu. Jangan kayak gitu baca Bible. Nah, coba ayo baca lagi. Ya. Aku nggak ada Bible lah, Gom. Nah, gimana lah kamu kayak gini, Rijal? Enggak, cuman yang ingin jadi pertanyaan dari ayat berapa? Tadi kan Keluaran 9, aku bilang kan Keluaran 9 ayat keberapa tadi? Ya. Keluaran 29 ayat 14. Oke, Keluaran 29 ayat 14. Coba kamu baca ayat 14 ya. Coba kau baca ayat 11-nya. Dari 11 12. Coba. 11 12. Keluaran berapa tadi? Aduh, gimana kayak gini, Rijal? Keluaran 29 ayat 11. Keluaran 29 ayat 11 ya. Nah, ini, Des. Coba. Oke, Des. Coba. Ayat 11. Nah, potonglah sapi jantan di hadapanku. Ini biar biar enak kita ya. Coba silakan. Coba kamera aja. Coba. Ini ya. Potonglah sapi jantan di hadapanku di pintu kemah. Ambil sebagian darah sapi itu
dan oleskan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mazbah. Sisa darah itu harus kau tuangkan ke bagian bawah mezbah. Sesudah itu, ini yang 13 ya. Sesudah itu baca aja mereka masih nggak lancar kok. Emang sulit mereka. Baca aja masih belagak-belagak. Kayak anak SD kau baca loh. Kayak anak kelas 3 SD kau baca itu. Nah, coba kau baca lah Alkitabmu. Kamu yang baca di situ. Saya nggak kelihatan. Sesudah itu ambillah semua lemak yang sama mata kita, Des. Aku juga melihat seperti itu. Sesudah itu ambillah semua lemak yang menutupi isi perutnya. Isi perutnya bagian yang paling baik dari hati dan kedua ginjal dengan lemaknya, dan taruhlah semua itu atas mazbah dan bakarlah untuk persembahan bagiku. Itu. Terus daging. Ini baru yang 14-nya itu, daging, kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan. Nah, berarti esensinya itu, kenapa itu dibakar di luar? Kenapa? Saya nggak tanya itu, Dis. Dia iya, makanya saya tanya kamu, biar kamu tahu. Sisanya itu dibuang keluar, kotorannya, kulitnya di luar dibakar. Di luar itu bukan buat korban, di luar itu sampah. Mana sih kamu? Des. Lalu yang dibakar di dalamnya apa? Ini kan daging. Yang kau baca di atasnya itu, ya. Yang kau baca di atasnya apa? Ini dagingnya. Kau baca enggak? Kau enggak nyimak. Memang kau enggak memahami Alkitab kau sendiri, Des. Daging, kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan. Mana sampahnya? Coba kau baca lagi dari atas coba. Daging ini yang 14, daging, kulit dan usus sapi. Daging, kulit. Jadi yang dibakar di dalam itu tulangnya aja gimana? Atau apanya? Bukan yang barusan kau baca di atas tadi loh. Itu yang dibakar sebagai korban persembahan, itu yang atasnya. Ginjalnya tadi. Ginjal. Bagian yang paling baik dari hati dan kedua ginjal dengan lemaknya, dan taruhlah semua itu di atas mazbah dan bakarlah untuk persembahan bagiku. Sementara sampahnya kau bilang dagingnya, sampahnya kulit dan usus. Ini daging, kulit dan usus sapi jantan itu harus dibakar di luar perkemahan. Daging sapi. Iya, kenapa itu harus dibakar di luar kemah perkemahan? Kenapa? Kok harus dibakar di luar? Memang kau nggak mengerti dengan kitab suci. Kamu Rijal. Udahlah Rijal, udah. Kau ada pertanyaan yang lain nggak? Pertanyaan yang baru, yuk. Pertanyaan yang baru ini aja nggak kau jawab, apalagi pertanyaan yang berat-berat nanti. Ini aja nggak udah bisa saya jawab itu. Kalau masalah otakmu nggak nyambung yang baru, ayo silakan, silakan. Jadi kalau mereka ini kayak gitu aja, otak mereka ini kecil. Udah saya cari muslim di mana-mana, otaknya kecil semua, nggak ada yang ini. Kecil otaknya. Nah, gimana? Kau pelajari nggak Alkitabmu, Dis? Kau pelajari nggak Alkitabmu? Kau pelajari nggak? Rijal, 13 tahun saya pelajari, 13 tahun. Alkitab maksudmu, Alkitabmu. Quran, Bible 13 tahun sudah saya pelajari. Jadi ingin kutanyakan di sini, ini salah dalam penulisan atau salah dalam terjemahan, atau memang itu benar memang kemampuan Yesus Tuhan itu hanya bisa menebus dosa. Berarti kalah kuat dong sama tai sapi tadi Yesusmu. Sementara tai sapi aja menghapus dosa. Gimana maksudnya? Coba jelaskan itu dulu. Sudah. Oke, berarti kalau misalnya saya pakai logikamu ya, berarti lebih mulia. Kau gimana? Kamu mau jawab sedih? Saya mau jawab, boleh nggak? Kalau nggak boleh jawab ya nggak apa-apa. Silakan. Berarti kalau saya pakai logikamu ya, berarti batu yang di Arab itu lebih mulia daripada Allah.
Enggak, kami enggak ada bilang batu itu menjadi penghapus dosa. Udah kau tidur di sana. Ini kan Tidur ya. Udah kau tidur lah, tidur. Ntar dulu. Kau jangan marah-marah. Udah. Nggak ada penghapus dosa, nggak ada penghapus dosa botol kau. Aduh. Masa kau bilang batu yang di Arab itu nggak menghapus dosa, sedangkan hadis itu menghapus dosa kok gimana? Aduh. Nah, ini si Goto sudah datang lagi nih si Goto. Kemarin macet-macet, sekarang nggak tahu kenapa ini si Goto. Silakan Goto. Masih aja kok macet-macet Goto. Nah, silakan kameramu Goto. Nah, jaringannya kali di sini Dis ya. Oke, tunggu dulu. Jaringan dari kemarin jaringan terus kau Goto, banyak alasanmu. Ayo. Apalagi kau bahas apa lagi? Batu hitam lagi? Enggak gini. Kira-kira menurut kamu nih, apa yang paling esensial antara Islam dan Kristen yang harus kita bahas? Nah, kau kan selalu menawarkan batu hitam. Bagaimana kita bahas aja itu? Enggak. Gini Goto. Menurutmu yang paling esensial antara Islam dan Kristen supaya kita bahas apa kira-kira? Yang paling esensial itu ketika you merubah Tuhan you itu menjadi binatang, itu aja susah banget. Merubah Tuhan menjadi binatang? Kan begitu. Iya. Hilang selera saya pengen ngobrol sama kamu jadinya seperti ini. Malah pengen saya tendang. Buktinya loh. Ada buktinya Bang Edis. Ini framing batu. Giliran diajak nantang selesaikan batu hitam ya enggak mau. Gimana caranya sih? Yuk alihkan lagi ke tempat lain. Enggak usah kesampingkan tadi yang tai sapi itu. Kita bahas batu hitam ya. Kita bahas batu-batu kali ini. Ya. Boleh, silakan. Lanjut nih batu hitam. Terserah, enggak apa-apa, terserah. Ayo, silakan. Ya. Sebentar, saya ganti dikit saya ya. Suara saya sedikit habis. Kok bisa Pak? Berarti kok kurang ion itu. Mesti kok konsumsi apa? Konsumsi dulu nutrisi lah. Sekarang ini saya pakai ini. Mungkin apa? Gimana? Oke. Jadi begini, saudara Kedis. Jadi ketika Anda membahas konsep batu hitam penebusan dosa, tampaknya Bro Edis tidak pelajari baik-baik ya tentang risalah para nabi itu. Karena konsep batu hitam, konsep batu itu Bang Edis sebenarnya dalam Bible kau itu sudah menawarkan duluan ya. Dalam Bible kau itu sudah menawarkan duluan ya. Al-Quran itu hanya meneruskan, membenarkan, ya, bahkan menggenapi risalah para nabi sebelumnya. Sementara konsep batu yang Bang Edis tawarkan sebagai penghapus dosa, ini kan hanya konsep penghormatan gitu. Sementara itu pun sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan berkeliling itu, mengelilingi Ka'bah dan batu itu juga sudah ada dalam konsep Bible Anda. Hanya Anda tidak pelajari tampaknya. Itu yang masalah Bang Edis, Bro Edis ya. Tuh, apa mau saya tunjukkan datanya? Ya, supaya Bro Edis sudah lagi. Ya, sudah selesai belum ngomongnya, biar gantian. Ya, saya belum sampaikan datanya, bagaimana caranya? Oh, ya, silakan. Selesaikan, bicarakan dulu sampai selesai. Silakan. Ayo, pengkultus batu. Kau yang kultuskan batu, kau cari pembenaran batumu dari kitab agama orang memang. Memang agama Islam ini pengemis benar memang. Silakan. Framing lagi tuh, yang ngemis kau minta dana. Jadi begini, Bang Edis. Kok framing? Agamamu ngemis di kitabnya orang gimana sih? Satu-satunya agama yang ngemis di kitab agama orang lain itu Islam gimana? Silakan. Kan ngemis dari Islam. Kau bahas batu hitam dari Islam. Sekarang saya bahas batu dari Bible kau, kan begitu. Dengarkan, gini loh. Sebenarnya gini Goto, dengar ya.
Orang Islam mau cium batu, mau jungkir balik ke batu, mau apa, nggak masalah. Yang jadi masalah orang Islam nyium-nyium batu, nyembah batu, terus ngemis-ngemis pembenaran dari Bible, gitu loh. Kalian yang nyembah batu, kalian yang menguci batu, kalian pengkultus batu, cari pembenaran dari kitab sucinya orang Kristen. Kitab Kristen. Sabar dulu Bang Edi, saya belum bicara. Kitab Kristen itu mengadopsi kitab. Makasih lo Karemince, supportnya yang kemarin, makasih ya Karemince. Ya, silakan. Nah, jadi begini, kitab KAU itu Perjanjian Baru itu mengambil pondasi Perjanjian Lama. Kan seperti itu. Lalu kau anggap kau katakan saya ngemis-ngemis dari kitab Kristen, padahal kau ngemis-ngemis dari kitab Yahudi. Kan begitu Bang Edis, itu realitas, itu nggak bisa bantah. Nah, dalam Kejadian 28 ayat 22, kalau Bang Edis baca di situ jelas sekali ya, bahwa penghormatan kepada sebuah batu itu sudah dilakukan Nabi Yakub. Bahkan di Mazmur 5 ayat 7 sudah dijelaskan bahwa sebelum melakukan penghormatan itu dikelilingi dulu itu bait suci. Itu Bible kau, kitab Yahudi yang kau ambil, itu yang kau colong, mau pindahkan ke kitabmu. Begitu Edis. Jadi memang oke. Banyak Islam ya. Sabar. Kau kan sudah tanya Islam. Saya sudah menjawab ya dari kitab Yahudi. Sekarang saya tanya kau, kenapa Tuhan kau berubah jadi batu? Ayo coba silakan. Bisa jawab enggak? Enggak, saya tanggapi dulu yang tadi itu. Yang tadi itu saya tanggapi dulu. Ya, silakan ditanggapi dulu. Ku tanggapi dulu ya. Gini, dengar. Yesus 12 murid, nggak ada satupun itu orang Bugis, nggak ada orang Arab, semuanya orang Yahudi. Orang Yahudi, dengar dulu. Kau tadi ngomong, saya tadi diam. Dengar. Ya, Yesus 12 murid dan para pengikutnya, mereka semua orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi semua. Jadi wajarlah kitab-kitab orang Yahudi. Di dalam Bible kami kitab-kitab orang Yahudi wajar. Nah masalahnya Muhammad ini loh orang Arab. Orang Arab nyembah batu di Arab. Belum selesai Goto. Tadi kau ngomong saya diam Goto. Gimana sih Goto? Belum dulu selesai saya ngomong. Biarkan dulu saya selesai bicara Goto. Tadi kau sudah ngomong, saya kan diam. Saya dengarkan baik-baik kan. Nah, jadi begini Goto. Masalahnya kekristenan itu asal usulnya memang dari sana, dari Israel. Yesus berkarya, berkhotbah, memberitakan kebenaran, menggenapkan nubuatan tentang Israel. Jadi wajarlah. Ya kan? Lah terus Islam ini hubungannya apa? Tahu nggak? Penumpang gelap. Dengar dulu, Islam ini asal usulnya ini loh, penyembah batu hitam orang-orang Quraisy. Kalian pelanjut. Ini kan Ka'bah ini. Nah, biar ku kasih dulu backgroundnya yang bagus. Biar pas dulu backgroundnya. Nah, nih. Ini dulu tempat tawaf telanjang ini. Ini dicium-ciumin sama mereka ini. Ya, dulu tempat ini tempat kuil penyembahan berhala orang-orang Quraisy. Kalian modif, kalian teruskan, kalian lanjutkan. Masalahnya begini Goto, ini kurang ajarnya kalian ini. Kalian ngemis-ngemis bahwa itu pembenarannya ada di dalam Bible kami. Inilah kurang ajarnya kalian. Iya. Belajar Edis, kau tidak belajar. Posisi kurang ajarnya ini apa hubungannya ini orang-orang Quraisy penyembah berhala ini sama Bible kami? Aduh, gimana sih kau tuh? Silakan, kamu sekarang. Oke, sekarang kau belum jawab pertanyaan saya, Edis. Kenapa Tuhan kau mau berubah jadi batu? Nggak ada Tuhan saya berubah jadi batu. Nah, memang kau tidak belajar Bible. Coba kau buka dulu Kisah Rasul 4 ayat 11.
Buka Efesus 2 ayat 22. Buka Kisah Rasul 4 ayat 11. Coba buka dulu. Kita baca bersama. Baru kita lanjut lagi ya. Silakan buka Edis. Oh, ada Bible di situ. Nah, silakan buka. Dia mau bahas Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangunan. Yesus jadi batu katanya. Saya tahu. Coba lanjut. Kisah Rasul berapa? Tuhan ini jadi batu. Bukan saya loh. Yuk. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 4 ayat 11 coba. Kisah Rasul 4 ayat 11. Coba dibaca coba. Baik. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Siapa yang buat Tuhan kau jadi batu? Ayo. Maksudnya jadi batu di situ apa? Ini jadi batu ini jelas nih. Gramatikal katakan jadi batu. Iya. Sebentar dulu Goto. Gini Goto, gini kan? Karena memang akal orang Muslim itu kecil. Saya juga mengecilkan dulu ini saya. IQ saya turunkan dulu biar sama dulu. Ayat data ini. Data. Coba buka dulu. Ya tahu saya Goto. Yang saya tanya sama kamu di sini cuman ini kata-kata jadi batu ini apa pengertiannya? Ya, buka dulu ayatnya dulu, buka. Sebelum saya jelaskan. Buka dulu Efesus 2 ayat 20. Ayo buka dulu. Nah, ayo yuk punya Bible buka dulu Bang, supaya saya jelaskan. Buka dulu lah. Oke. Berapa? Berapa? Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Kita turuti dia. Kita turuti ya. Dibaca keras-keras. Dibaca keras-keras. Yo. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam Dia. Terus? Apa itu? Kok salah baca itu, Dis? Kata kau Efesus 2 ayat 10. Ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ayat 20. Nah, kitab kau aja kok salah baca. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Terus? Nah, sekarang saya mau nanya kau, kenapa kau sebut Tuhan kau batu penjuru? Masih mending kami nyum batu. Tuhan kau lu anggap jadi batu. Udah duduk baik-baik sebagai Tuhan, lu kasih turun jadi manusia. Udah duduk baik-baik jadi manusia, lu kasih turun jadi anak domba. Sudah duduk baik-baik jadi domba, lu kasih turun pula jadi anak domba. Udah tahu kan otaknya Muslim kan? Inilah otaknya Muslim. Tuhan kau kasih jadi batu. Gini, data itu bukan framing saya. Makasih Bang Ben. Gini, Goto. Nah, coba aku jelaskan. Goto, kau pernah sekolah bangunan? Yang apa lagi? Pernah sekolah teknik sipil? Saya pernah sekolah bangunan karena basic saya filsafat. Gini. Sekolah bangunan. Tahu nggak kau artinya batu penjuru itu apa? Nah, itu kau coba ngeles. Kau menyangkal Bible kau. Murid-murid Yesus sudah menjadikan Yesus ini sebagai batu. Masih mending kami nyum batu lah. Masih jadi batu. Nah, yang parah tuh. Berarti kalau misalnya gini, kalau bahasa Indonesia begini, Goto, kalau bahasa Indonesia begini, ini ada udang di balik batu. Berarti ada udang di balik batu betulan itu ya? Tergantung pandangan orang. Ya, karena udang memang sembunyi di balik batu. Oke, berarti kalau ada udang di balik batu, berarti kalau udah udang di balik batu, berarti ada udang di balik batu gitu artinya. Nah, inilah susahnya Kristen. Kalau data dianggap alegoris, kalau yang alegoris dianggap data, dibulak-balik tuh. Makanya di sini masih kalian berharap ada Muslim yang waras? Nggak ada, udah ku bilang udah habis. Udah habis Muslim yang waras teman-teman. Jadi jangan kau bilang banyak yang ngasih saran Bang. Coba Bang, pilih-pilihlah Muslim yang pinter yang naik Bang. Udah habis masalahnya. Ya nggak apa-apa lah Goto. Ya nggak apa-apa lah Goto. Gini intinya begini Goto. Dengar Goto ya. Gini, batu penjuru itu artinya sebagai dasar. Ya.
sebagai batu yang terpenting dari sebuah bangunan berdiri, itu namanya batu penjuru. Ya, jadi Yesus itu sebagai dia itu pondasi, dia itu pondasi dari sebuah gereja raksasa, gereja besar. Sekarang kerajaan yang paling terbesar di dunia ini adalah kerajaan Yesus Kristus. Jemaatnya yang paling banyak, ya. Dimanapun saya pergi pasti ada anggotanya. Saya di Amerika sekarang ini ada anggota-anggotanya, ada orang-orang yang baik, yang hamba-hamba Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi pondasinya adalah Yesus. Ya, pondasi gereja itu adalah Yesus. Kepala dari gereja itu adalah Yesus. Itu maksudnya Yesus sebagai batu penjuru. Sekarang dengar dulu, kau tadi ngomong panjang lebar. Saya mendengar. Segiliran saya ngomong kau nggak tahan, kau mau kencing di celana. Dengar dulu Goto. Dengar dulu. Ya, jadi kalau masalah Yesus sebagai batu penjuru, artinya sudah saya jelaskan. Nah, sedangkan ini batu ini loh, lihat ini. Saya mohon maaf aja ini ya, karena bukan saya ngomong ini. Katanya orang-orang, katanya ini batunya mirip mirip apa gitulah, WC. Memang mohon maaf ini, sebentar dulu Goto. Jangan kau, sebentar dulu, tahan Goto. Kau malu pakai masker begitu. Kacamata, ini masker, aduh. Goto, coba setidaknya kalau sudah kacamata jangan masker lagi. Kalau masker, kacamata dibuka, atau kacamata jangan pakai masker seperti saya gitu loh. Nah gini Goto, saya dikenal ini pakai penutup muka, tetap saya dikenal. Bohong saja Goto. Gini Goto, ini kita jangan nggak bohong ya, karena kan memang bentuknya kan memang mohon maaf memang seperti WC, ya kan? Nah, sekarang begini. Aduh, gimana saya belum selesai ngomong, aduh. Dipotong terus saya dia, aduh. Gini loh. Ini kan memang betul-betulan batu. Iya kan? Betul-betul sungguh-sungguh batu. Nah, sekarang begini Goto. Ini kan memang tempat penyembahan. Aku tanya dulu ya. Betul nggak Ka'bah ini dulunya di zaman Muhammad sebagai tempat penyembahan berhala orang-orang Quraisy? Nah, ini yang kau falasis. Wah, karena Ka'bah itu yang pertama kali didirikan itu oleh sebentar dulu. Sebentar. Jangan jauh-jauh ngomongnya gini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, Ka'bah ini tempat penyembahan berhala, betul nggak? Nah, itu hanya tempat, itu bukan simbol. Dijawab apa Goto? Jangan kau mutar-mutar, biar simpel kita. Orang-orang Quraisy betul nggak mereka menyembah berhala di sini Goto? Bisa menjawab nggak? Ya, itu betul. Pertanyaan saya simpel aja, Goto. Pertanyaan saya simpel. Betul nggak tempat ini, Ka'bah ini dipakai oleh orang-orang Quraisy di zamannya Muhammad untuk menyembah berhala mereka? Yang berjumlah 360 berhala. Betul. Oke, kita anggap betul. Ya, betul. Oke, kenapa itu kalian modif sekarang? Kalian modif sekarang jadi rumah penyembahan Tuhan kalian. Berarti kan memang agama kalian itu sebenarnya agamanya orang Arab, penyembah berhala. Kalian menyembah berhala di sini, lalu kalian nebeng ke Yesus. Memang nama Yesus yang sangat masyhur, cetar membahana seluruh dunia, nama yang sangat besar itu harus kalian nebeng ke situ. Nebeng, kalau enggak, nggak ada harganya agama kalian, nggak ada harganya. Nebeng, kalian ini harus nebeng Yesus, nebeng dengan cara memelintir. Itu agama kalian itu, biar kalian tahu. Silakan. Masalahnya. Jadi begini, ya.
Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim kalau kami. Tapi di zaman Quraisy sebelum Itu kalian pelintir-pelintir setelah. Oh, kau dulu. Sorry. Oke, jadi di zaman pra-Islam ya, memang orang-orang Quraisy mengambil alih tempat ini. Tapi secara turun Rasulullah diambil kembali. Jadi mila Abraham itu diteruskan oleh Rasulullah. Sekarang pertanyaannya begini, ya karena kau tadi belum buka ayatnya, Kejadian 28 ayat 22 itu menjelaskan bahwa prosesi penghormatan kepada sebuah batu itu sudah dilakukan oleh Nabi Yakub. Itu Yahudi loh, kita mereka yang kalian colong tuh. Coba yuk buka dulu Kejadian 28 22. Ya, minum kopi dulu supaya segar-segar. Coba buka dulu supaya kita ada edukasi. Yuk nggak mau buka masalahnya. Nah coba buka dulu Bang Edis. Loh, kamu yang berargumen kok Goto. Kau lah, dari tadi kau suruh saya terus. Kau yang berargumen kok. Coba kau bukakan. Bagaimana di situ Yakub dia tertidur beralaskan batu lalu dia meminyaki batu itu? Itu nah, ayatnya. Sekarang pertanyaannya, Nabi siapa yang bikin tugu batu untuk disembah? Yuk bilang Islam. Gak ada dibikin tugu batu untuk disembah, gak ada. Gak ada dibikin tugu batu untuk disembah. Buktinya. Nah, coba buka dulu baru mau baca. Kan gak ada. Saya sudah baca Bible, nggak ada kayak begitu. Itu didirikan Nabi Yakub, bahkan Nabi Yakub memberikan perpuluhan kepada batu. Tambah ngawur lagi nih. Nggak ada. Ya kau yang baca lah. Kami ini hanya mencium loh. Sementara lu kasih perpuluhan loh. Masa uang dikasih ke batu? Nah itu mana? Saya kasih tahu ayatnya. Wah, mana? Nih Bang Edi. Kejadian berapa? Kejadian 28 ayat 22. Berapa? Ayo, Kejadian 28 ayat 22. Ayo. Kejadian 8. Ayo. 28 ayat 22. Kejadian 28. Kejadian 28 22. Dari tadi saya pakai data terus Bang Edis. Baik. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Nah, rumah Allah batu. Nah, bayang rumah Allah kau itu batu. Saya masih baca ini belum selesai bacanya. Kau sudah ribut terus ini gimana nih si Goto ini? Aduh, Goto. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Terus? Apa tuh? Terus apa tuh batu? Lu dirikan batu jadi rumah Allah. Lalu lu kasih persembahan 1/10 kepada batu. Kepadamu di situ apa di situ? Goto botolnya setengah mati si Goto. Pantes lah kau pakai masker buat nutupin kemotolanmu. Goto, gini Goto. Sebelum batu itu sabar dulu, saya belum selesai. Tadi kau bicara saya diam, saya bicara kau ngerocos. Silakan. Oke. Sebelum batu itu dikelilingi. Oke, sabar. Sebelum batu itu dihormati, dikelilingi dulu, Dan itu jelas sekali dalam Mazmur 5 ayat yang ke-7. Tuh. Jelas sekali, Dis. Semua orang berkeliling itu menghadap Baitullah lalu berkeliling, mengelilingi, Dis. Itu jelas Mazmur 5 ayat 7. Daud meneruskan risalah Nabi Yakub. Kan seperti itu. Sementara jelas dalam Mazmur Daud segala daya upaya mereka lakukan, teman-teman. Sudah? Bukan data loh. Coba buka Mazmur 5 ayat 7. Bukan, maksudnya sudah bicaranya biar bisa gantian. Kau dari tadi bicara, saya baru bicara sedikit. Silakan. Potong loh, di gereja. Nah, silakan. Bicara dulu sampai selesai baru saya bicara. Baik. Jadi segala upaya dan daya upaya mereka lakukan demi apa? Demi rumah penyembahan berhala mereka ini dikait-kaitkan dengan Bible. Jadi gini sebenarnya ya, gini Goto. Biar kau tahu ya Goto ya.
tidak pernah ada cerita Abraham itu pergi ke Mekah. Di Quran pun kalau ada Abraham ke Mekah, saya lompat dari Monas. Sudah saya bilang. Cerita-cerita dengar dulu. Kau ngomong dulu ini, saya betul. Katanya saya ngomong dulu ini. Gimana? Bisa saya ngomong? Sudah. Ngomong ya. Ngomong, silakan. Jadi cerita Abraham ke Mekah itu nggak pernah ada. Baik di Quran pun nggak pernah ada itu Abraham ke Mekah. Ya. Bahkan naik haji ke Mekah juga nggak ada di Quran. Orang yang ngomong dalam Quran ada naik haji ke Mekah, orang itu dungu. Kenapa? Karena nggak ada, mengada-ngada. Saya tantang seluruh umat Muslim yang ada di kolong langit ini. Dengar dulu. Gurumu Juma sama seluruh Laskar APII sama seluruh umat Muslim. Rekam ya. Coba yang belum ngambil belum ngambil HP yang lagi ngiris-ngiris bawang ya. Saya tahu kalian lagi ngiris-ngiris bawang, ada kalian ngiris-ngiris bawang kan? Pasti ada di antara kalian lagi ngiris-ngiris bawang, terutama ibu-ibu kan. Yang cowok-cowok ya, yang masih ngerjain apa gitu ya. Coba berhenti sejenak, rekam sebentar dulu, rekam dan upload di TikTok kalian masing-masing. Lihat nih. Saya tantang Juma, Laskar APII, bahkan seluruh umat Muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kalau ada di Quran Abraham pergi ke Mekah, saya lompat dari Monas. Bahkan kalau ada perintah naik haji ke Mekah di Quran, saya terjun dari Monas. Ingat loh, Quran ya, jangan tafsir-tafsirmu, jangan kau tambah-tambahi. Harus ayat Quran itu sendiri. Sebentar. Ya, rekam, viralkan. Nggak bakal ada yang bisa kasih jawab. Nggak ada, karena memang nggak ada kok. Gimana? Nah, kemudian begini Goto. Sebentar, biar ku tanggapi. Gini, masalahnya begini. Ya, kamu mengatakan tadi Yakub. Memang betul, Yakub itu ketika dia itu kan pada waktu itu dalam pelarian dia. Ya kan? Nah, lalu dia memang tidur di satu tempat. Nah, pada waktu di satu tempat tidur itu, pada suatu malam, dia bermimpi. Ya, ada sebuah tangga naik ke langit dan lain sebagainya. Nah, batu yang dipakai dia untuk tidur itu, dia bernubuat. Ya, dia bernubuat bahwa tempat itu nanti akan menjadi rumah di mana rumah Tuhan didirikan. Dan baru nanti di situ orang-orang akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sang pemilik rumah tempat itu, dibangun kemudian kelak, bukan diberikan kepada batu itu, kepadamu. Munya di situ kepada siapa? Nih, saya bacakan ayat yang barusan kamu kutip. Saya bacakan kepada yang barusan kamu kutip nih. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala yang engkau di sini siapa? Engkau di sini udah Tuhan di sini. Dari segala engkau yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan kepadamu. Mu di situ Tuhan, bukan batu. Gimana kau itu? Nah, kalau kau di sini nggak bisa bedakan mu di sini Tuhan, mu di sini batu, ya karena memang kau nggak bisa bedakan ini. Lihat nih, waktu kau datang ke Ka'bah, kau kan begini. Labaik Allahumma labaik kalau kau begini, kau sapa Tuhanmu batu ini kan, kau bilang labaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya inilah memang Tuhanmu ini kok. Ini Tuhanmu itu gimana? Aduh. Ini buktinya menghapus dosa kalian. Hapus sehabis-habisnya. Allah aja nggak bisa hapus dosa habis-habisnya, masih insya Allah katanya. Yang batu ini memang ajaib sakti mandraguna.
Makanya habis kalian korupsi, dengar, habis kalian korupsi pergi kau ke Arab, cium le batu ini pasti hilang dosamu. Tapi di angan-anganmu. Besok di akhir zaman kau digiling. Silakan. Terus dari tadi, nggak ada kesempatan saya bicara tuh. Oh, sudah hampir setengah jam. Silakan, kau kasih kesempatan sepanjang-panjangnya. Silakan. Oke. Jadi begini, Dis. Ya, Muhammad, ya Rasulullah itu meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya. Ya bahkan kalau Anda melihat ya dalam Mazmur 5 ayat 7, semua orang Israel itu dia sujud menyembah ke arah Baitul Maqdis. Itu di mana Ka'bah itu ada berdiri di situ. Lalu kiblat kau di mana? Kiblat Kristen. Katanya turunan Yahudi, kiblat Kristen di mana? Coba, itu yang perlu kau pahami. Bahkan saya katakan tadi kau lebih buruk lagi karena kau sudah merubah Tuhan kau jadi batu. Yesus tidak pernah berubah dirinya jadi batu ya. Yang berubah jadi batu kan begitu. Jadi, yuk buka dulu Mazmur 5 ayat 7 supaya ada edukasi loh. Di situ jelas sekali di situ bahwa semua orang Israel itu sembahyangnya menghadap Baitul Maqdis. Jelas sekali punya kiblat untuk sembahyang. Kan begitu. Inilah yang diteruskan oleh Rasulullah, mengingat Ka'bah itu yang didirikan oleh Abraham dan letaknya di sana. Gitu loh Bang Edis. Kan seperti itu. Sudah. Kau jawab apa? Sekarang saya mau nanya, kau jawab dulu. Batu penjuru yang kau bilang itu bermakna alegoris, ternyata itu bukan makna alegoris. Sudah banyak kejadian tuh dalam Bible kau yang mempunyai 6.577 kesalahan itu. Entah siapa yang nulis, tidak ada yang mengaku. Kan begitu Bang Edis. Coba kau cari tahu siapa yang tulis Bible kau. Kan begitu. You lucu. You yang tidak bermakna alegoris, you katakan bermakna alegoris. Itu yang bermakna alegoris, you katakan tidak. Makanya dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23, coba lihat di situ. Siapa yang diusir di situ? Kristen, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah mengusir setan pakai nama Yesus, tidak pernah berbuat pakai nama Yesus, tidak pernah menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Kau bisa melakukan itu. Makanya lompat kau kemana-mana. Lompat kau Goto, lompat. Macam kodok, lompat-lompat bahasanmu nggak jelas. Nah, pertanyaannya, ketika orang Israel sembahyang sujudnya mengarah ke Maqdis ya, mengarah Ka'bah itu, yuk sembahyangnya menghadap mana? Yuk menghadap Papa dan Romawi, menghadap ke timur tuh Dewa Matahari. Nah, yuk mau bantah itu. Sudah. Jelas sejarahnya loh. Itu saya pindah aja, silakan. Enggak, silakan. Sudah. Sudah. Baik, kita tanggapi satu persatu ya, si Goto ya. Ada mainan kita. Habis ini dimarah dia sama si Juma. Habis ini dimarah sama Juma dia. Kau habis kau dibikin dia katanya. Goto, sudah. Buka ayatnya dulu. Mazmur 5 ayat 7. Nah, buka ayatnya dulu. Kok belum buka masalahnya? Oke lah, kita turuti. Enggak apa-apa, kita turuti. Mazmur berapa? Mazmur 5 ayat 7. Coba dibuka. Mazmur 5 ayat 7. Ya, 7 dan 8 ya. 7 aja baca. Coba buka ayat 7-nya coba. Kau baca dari sini, kau lihati, baca. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, yang dengan takut akan kau. Terus? Coba baca ayat ke-8-nya. Baca ayat ke-8, coba. Saya cek. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalan di hadapanku. Terus? Saya menyelang dulu ya, tunggu sabar. Kau bingung kau, ambil lah. Goto. Macet, telepon dulu Bang Juma, biar ku telepon dulu abang pula. Telepon dulu abangku Juma. Si Juma aja nggak berani kok sudahan sama saya gimana? Si Juma itu paling takut sama Edis TV.
Semua muslim itu takutnya sama Edis TV. Kalau yang kroco-kroco, iya seneng dihadapi. Kalau saya mana berani dihadapi? Nangis dia, nangis darah. Udah. Kau bilang saya nelpon Bang Suma. Padahal saya perhatikan ayat terus kau nelpon siapa urusan? Kemana? Orang Israel menghadap ke Bait Suci. Tuh. Dia menghadap Sudah, saya jawab sekarang ya. Sudah, saya jawab sekarang. Silakan. Baik, inilah makanya saya bilang ya. Jadi begini teman-teman, apa sih bedanya ya? Jadi sebelum Yesus itu semua berisi gambaran semua. Rumah Tuhan, apa segala macam, itu semua berisi gambaran, bayang-bayang tentang bagaimana yang sejatinya nanti. Nah, orang Islam ini seperti agamanya si Goto ini menjiplak, ya sudah menjiplak, tapi salah semua yang dijiplaknya. Contoh, ini rumah penyembahan. Tadi dia udah ngomong, saya ngomong, dipotong lagi. Gimana Goto? Bisa nggak saya ngomong Goto? Bisa. Ya silakan. Jadi begini Goto ya, kalau memang ini Ka'bah ini sudah sejak dahulu menjadi rumah penyembahan, harusnya dulu Muhammad kiblatnya nggak ke Baitul Maqdis, nggak ke Yerusalem. Muhammad kan karena ini rumah penyembahan berhala, Muhammad nggak mau kiblatnya ke sini. Orang dia membawa agama tauhid kok masa kiblatnya sama dengan orang-orang Quraisy. Kiblatnya Muhammad ngikutin orang Yahudi. Di Yerusalem kiblatnya. Tapi orang-orang Yahudi tahu ini nabi-nabian ini orang ini, nabi-nabian ini katanya. Karena Muhammad sakit hati sama orang Yahudi, akhirnya kiblatnya ke sini Goto. Nah ini. Tapi saya lagi ngomong Goto, dengar dulu Goto, dengar ya. Gini, seperti yang saya katakan, sebelum Yesus itu berisi bayang-bayang tentang bagaimana yang sesungguhnya. Nah, makanya ketika zaman Yesus datang, sebenarnya kiblat itu bukan bangunan. Bait Tuhan itu bukan bangunan sejatinya. Bait Tuhan itu diri kita sendiri. Makanya ada lagu dalam Kristen itu. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Suara saya agak jelek karena lagi ini. Dimanapun kau pun berada suara saya lagi nih. Jadi intinya rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita. Makanya Roh Kudus ketika datang diterima di hati seseorang, artinya Tuhan itu dapat tempat, dapat tinggal di dalam hati seseorang. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di hati seseorang, teranglah jalannya, luruslah jalannya. Seperti itu Goto. Baik Tuhan, kau pikir kau harus pergi ke Arab dulu, kau sana biar ketemu sama Tuhan. Nggak seperti itu. Harus ngadap ke timur, terserah. Kau mau ngadap timur, mau ngadap barat, ngadap utara, terserah. Yang paling penting itu, dengar dulu Goto. Dengar. Mau kau ngadap timur, ngadap utara, ngadap di mana-mana, Tuhan itu tetap di situ. Yang dibawa itu hati. Bukan kau bawa harus pergi ke sini, ke Arab. Kalau nggak ke Arab, ada tempatmu di hadismu begitu. Sholat di Masjid Nabawi. Seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Kan gitu kan? Pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain. Makanya orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi. Biar dapat pahala 1000 kali sholat di tempat lain gitu. Kalau di tempat kami nggak seperti itu, Goto. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria. Saya lagi ngomong. Kau tadi ngomong panjang lebar nggak saya potong. Bahkan kau suruh saya baca. Kau baca tadi. Nih, baca ini, ku baca. Baca ini, ku baca.
Kau kusuruh nanti baca Quranmu satu, kau langsung meninggal kau nanti. Ya, gini. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bertanya begini. Orang-orang Yahudi bilang Yerusalemlah tempat menyembah. Tetapi kami mengatakan Gunung Gerizim lah tempat menyembah. Apa kata Yesus? Akan tiba masanya nanti bahwa orang tidak lagi menyembah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Enggak ada. Jadi menyembah dia itu dengan hati dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang Goto, masalahnya begini. Kalian ini kan habis kalian ini mengikuti ritualisme. Contoh. Kau mau ngadap Tuhan harus cuci muka, semprot hidung karena setan tadi malam tidur di dalam hidung. Bener nggak? Setan tidur di sini. Bener nggak? Nah, itu analisis. Jawab singkat Goto. Betul nggak menurut agama Islam setan tidur di sini? Sekarang saya nanya, Yesus melakukan itu enggak? Kau dengar. Aku mau, ini paling seneng anak-anak ini. Anak-anak ingusan paling seneng ajaran-ajaran begini, benar? Betul tidak? Menurut ajaran agama Islam, setan tidur di sini, benar? Ya, sudah anggaplah betul. Emang kenapa? Anggaplah. Malu kau dengan ajaran agama Islammu, malu. Dengar dulu, Goto. Dengar. Ini kan anak-anak ingus-ingus yang masih meler ingusnya. Dengar dulu. Yang ingusnya meler begini. Tahu kan? Gitu. Itu paling senang dengar ajaran begini. Dengar. Betul nggak dalam ajaran agama Islam setan tidur di sini? Oke, anggaplah betul. Yesus pun melakukannya. Anggaplah. Malu dia ngomong. Memang betul. Anggaplah betul. Anggaplah betul. Berarti kau ragu-ragu dengan agamamu. Udah ragu-ragu kau sama Muhammad. Memang kalau si Goto ini kan udah agak IQ-nya agak naik dikit dia gara-gara ngobrol sama saya. Jadi dia malu mengakui memang ajaranku ini aneh, tapi jangan kau bongkar-bongkar di sini. Malu aku nanti sama anakku nanti, Pak. Bapak kan udah tua, masa Bapak percaya setan tidur di sini? Goto, dengar. Aku tahu anakmu nengok. Cuman nanti kalau anakmu nanya, Bapak kan bilang tadi anggap betul. Coba, aku mau jawaban jujurmu. Dengar, ini jawaban jujur. Saya minta jawaban jujur. Menurut ajaran agama Islam, benar nggak bahwa setan tidur di sini? Dis, tunggu, sabar. Saya jelaskan. Dengar dulu. Aku harus kau jawab. Menurut ajaran agama Islam yang cetar membahana, yang sangat tauhid. Dengar, betul nggak bahwa setan tidur di sini? Tahan. Oke, saya jawab, sabar. Betul nggak? Jawab dulu. Betul atau salah? Ayo. Tunggu, saya jawab. Gimana caranya saya jawab? Kau lama jawab itu dengan betul atau salah kok. Dengar. Menurut ajaran agama Islam, ajarannya Muhammad, betul nggak setan tidur di sini? Betul nggak? Sudah diam, saya jawab. Betul nggak setan tidur di sini? Tunggu, jangan bingung, Dis. Setan bisa masuk. Jangan bingung, Dis. Tidak mampu dia menjawabnya, saudara-saudara. Katakan itu betul. Salah, Dis. Betul. Jangan kan dihidung kau. Setan bisa masuk. Betul, salah itu. Setan memang betul. Setan betul bisa di hidung. Jangankan di hidung, di perut kau pun setan bisa masuk. Tidur di hidung. Enggak, dibilang dia tidurnya di hidung sini. Kau bisa masuk. Sekarang pernah lihat orang kemasukan? Enggak ada setan di perut. Di dalam ajaran agama Islam, enggak ada setan dibilang di perut.
di kaki, nggak ada. Dia di sini tidur malam-malam, makanya kalau kau sholat, kau harus ngirup air sedikit, terus kau ginikan, gitu. Dari hidung tapi. Nah, terus kenapa Yesus melakukannya? Biar setannya keluar. Bener nggak? Biar setannya keluar. Nah, Kau kenapa kalau Yesus sholat, melakukannya? kau harus hirup air sedikit. Dengar dulu. Kau harus hirup air sedikit. Kau gini kan, gitu. Biar setannya keluar. Betul nggak? Betul nggak? Nah, coba dalilnya. Dengar dulu, dengar dulu. Masalahnya begini. Kenapa nanti kalau kau waktu sholat nanti, bahkan nggak ada orang Islam yang tahu gerakan sholatnya itu dapat dari mana. Segini ya, kalau ada orang Muslim yang dengar nih, ini rekam lagi nih. Aduh, saya jadi kebanyakan nyuruh nih. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih, teman-teman saudara-saudara Kristenku, saya mohon maaf, beri maaf, saya nyuruh lagi nih. Tolong rekam dan upload di TikTok kalian masing-masing. Dengar ya. Orang Muslim tidak tahu kenapa dia sholat seperti itu. Nih, dengar. Satu. Waktu takbiratul ihram, begini. Sekarang saya tanya sama kalian, kenapa kalian harus begini? Waktu Allahu Akbar harus begini. Terus tangan kalian harus begini-begini. Ya kan? Terus kaki kalian harus kamu jepit-jepit. Duduknya harus dijepit, harus didudukin begini. Kenapa harus begini-begini? Kenapa? Kenapa harus begini-begini jarinya? Ini lo nggak ada tanya, Dis. Mana kamu? Dengar. Nggak ada orang Muslim yang tahu kenapa tangannya begini. Kenapa tangannya begini? Mana dapat kau? Saya nggak pernah begitu sembahyang, Dis. Kau framing. Saya nggak pernah begitu sembahyang. Jadi nggak ada gini. Nggak. Kalau sholat nggak ada begini. Saya tidak begitu. Oh. Iya, terus kalau begini kenapa? Yang begini? Kamu nggak begini? Kamu nggak begini? Oke, begini nggak? Begini nggak? Ya, begitu. Sholat begini nggak? Begitu. Seperti Nabi Esra. Kenapa begini? Kenapa begini? Iya, betul. Kenapa begini? Kenapa? Nehemia 8 ayat 6 dan 7, jelas. Nehemia katanya. Begini katanya Nehemia. Memang mereka ini tukang maling. Udah aku bilang mereka ini Lu yang maling. agamanya Islam, tapi kitab sucinya Bible. Memang luar biasa mereka ini. Oke, terus kenapa begini? Kenapa begini? Dengar. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Oh, yang nyolong itu perintah sholat disempurnakan. Iya, aku tanya ya. Kenapa begini? Kenapa? Harus begini kenapa? Dulu ayatnya. Dengar kan? Kalau ada Muslim yang tahu kenapa gerakan sholat seperti itu, saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Ayo, kenapa orang Muslim kalau sholat begini? Coba jawab. Kenapa? Sekarang saya mau nanya kau, Dis. Yesus itu sholat dengar dulu. Kenapa kau begini? Kenapa? Biar ngapa? Ya. Nah, sekarang buka dulu. bahkan sholat yang katanya tiang agama, pondasi dasar. Bayangkan, nggak tahu mereka kenapa kok begitu. Memang bahaya mereka ini, bahaya. Coba ayo. Perintah sholat. Protes terus. Perintah sholat memang diajarkan Nabi sesuai yang tertera di. Saya nggak tanya diajarkan siapa. Yang saya tanya kenapa begini, kenapa? Ya itu diajarkan para nabi, diajarkan oleh Nabi dan kami mengikutinya. Aduh. Ditanya kenapa begini? Ditanya diajarkan Nabi. Kalau memang diajarkan Muhammad, kenapa sholatnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, kok beda-beda? Yang mana yang diajarkan Muhammad, yang mana? Di mana bedanya, Dis? Di mana bedanya katanya?
Dengar. Tidak punya data framing. Dulu. Mana datanya? Di mana Oke, datanya? sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Framing kan? Masalah dengar. Di mana Masalah datanya? Data. masalah Saya takbiratul. minta datanya dulu, Be. Yang kok framing datanya mana? Kok data? Kau macam orang nggak tahu apa-apa. Gini, saya nggak mau ngomong sama orang awam. Gini, kalau ngomong sama orang awam dia minta data. Tapi kalau ngomong sama pakar dia udah tahu. Dengar, betul nggak takbiratul ihramnya mazhab Hanafi, Hambali sama Syafi'i sama? Sama atau beda? Di situ bukan dilihat dari gerakannya, tapi dari makna. Aduh, Makna sholat itu, ditanya Dis. sama atau beda? Sama atau beda? Begini, sekarang begini Bang Edis ya. Anda mau begini, Goto, Anda mau sedikit begini, mau Goto begini ya, sama. Bang Goto, Bang Goto dengar Bang Goto, Bang Goto dengar. Sholatnya mazhab Syafi'i, Hanafi sama Hambali beda nggak? Di sini bukan masalah Beda beda nggak? atau tidak. Di sini Yang ditanya beda atau enggak? Beda atau enggak? Beda atau enggak? Nah, itu kok maksudnya sesuatu yang kau tidak mengerti. Aduh, yang ditanya Gitu. beda atau enggak? Kalau lagi mana-mana. Enggak, ku tanya dulu beda atau enggak? Beda atau enggak? Sabar. Di sini bukan Beda tuh, masalah Bang Goto. beda Bang Edis. Di sini. Oke, ini terakhir nih. Kalau kau tidak jawab, kita selesai. Kalau kau tidak jawab, kita selesai, Goto. Kita selesai. Beda atau enggak sholatnya mazhab Syafi'i, Hambali sama Hanafi? Beda Kalau enggak? kau bilang beda, iya sabar. Kalau kau bilang beda, datanya mana? Data dulu Bang Edis. Udah. Selamat tinggal. Udah. Ini mau belit ini. Ini jurus ular. Udah ular, kalau ular dibawa aja ular. Udah aja. Kau mau ngulur-ngulur waktu. Iya. Kau sama mau bilang begini, beda nggak fisiknya orang Asia sama orang Eropa? Kau bilang minta data, kau bilang. Memang kau botol. Kau ngapain minta data? Orang semua orang udah pada tahu gimana. Ada-ada aja kamu. Berbelit mereka, teman-teman. Aduh. Sampai habis, saudara-saudara. Iya, teman-teman sekalian ya. Saya mengiklan lagi teman-teman. Oke, ya. Demikianlah teman-teman ya, live kita pada kesempatan hari ini. Aduh, ada Bang BTN. Terima kasih Bang sudah mampir ya. Oke, terima kasih semuanya Bang Bayesid. Terima kasih sudah bergabung di channel Bang Joel ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys ya. Kiranya Tuhan memberkati. Salam bagi Bang Joel. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. God bless you guys. Bye-bye.